Baik, kita ulangi, ini kuliah yang keempat, itu mengenai, terumbu karang. Dalam hal ini kita akan menceritakan mengenai ciri-ciri dari, terumbu karang, itu memiliki ciri produktivitas yang tinggi, kemudian diversitas yang produktivitas ini biasanya diukur oleh yaitu, dari karbonnya. Kemudian diversitasnya biasanya diukur dari, eee jumlah daripada apakah itu spesies, apakah itu, eee eee, genus, apakah itu jenis ya, eee, jadi banyak sekali. Kalau kita lihat umpamanya dari spesies ya, dari spesies bukan kita lihat karang sendiri pada dasarnya juga memiliki, spesies yang banyak sekali. Kemudian ikan di terumbu karang itu juga banyak sekali. Jadi bukan hanya, eee, jadi kalau dibandingkan oleh orang ya, ikan yang berada di terumbu karang dengan ikan yang berada di laut lainnya, itu, yang berada di terumbu karang itu sekitar 25% katanya ikan, eee, dari jumlah ikan yang berada di dunia ini. Sementara jumlah, terumbu karang itu hanya 0,2% dari jumlah laut laut keseluruhannya, akan tetapi jumlah ikan yang ada di terumbu karang itu sekitar 25%. Jadi, menandakan, jumlah, eee, ikannya sangat banyak sekali ya. Jadi, mengingat demikian banyaknya ikan yang berada di terumbu karang dan begitu juga dengan organisme lainnya sehingga, selalu dibandingkan orang dengan, kesuburan yang ada di, hutan tropis di Amazon sana. Jadi, ada yang mengatakan, eee lebih kurang sama, ada yang mengatakan justru terumbu karang yang lebih, subur ya. Namun demikian bagaimanapun kita lanjutkan, eee, perkuliahan ini. Produktivitas, kecepatan biomas baru dicirikan sebagai berikut. Jumlah karbon disatukan menjadi molekul organik dalam sel per tisu per unit area per unit waktu. Ada 2 ya, ukuran yang bisa dijadikan. Yang pertama yaitu gram, karbon per meter biji sangkar per hari. Dan juga bisa kita lakukan yaitu, kilogram karbon per meter biji sangkar per tahun. Jadi, nanti tergantung daripada, yang mana yang harus kita, pakai. Akan tapi kalau yang menggunakan hari atau yang D ini biasanya kalau kita menggunakan, eee, penelitian dalam waktu, singkat. Tapi kalau tahunan itu minimal tentu, lebih dari setahun ya. Jadi kita mendapatkan umpamanya, 2 tahun umpamanya. Jadi, eee, akan kita dapatkan perbedaan di antara tahun dan tahun. Seandainya kita melakukan menggunakan hari atau D, eee, itu tidak akan terwakili seluruh musim. Umpamanya musim panas, musim penghujan kalau di daerah tropis ya. Sementara di daerah, beriklim umpamanya subtropis, tentu tidak akan terwakili ke semuanya daripada, musimnya. Umpamanya musim panas,
kemudian musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Jadi tidak akan terwakili. Jadi bagaimanapun ya, itu harus kedua-duanya umpamanya kalau walaupun itu di daerah tropis, jadi kedua-dua musim itu harus kita ambil ya. Jadi bisa kita, apakah itu kita bandingkan, apakah itu kita eh, hubungkan ya. Oke, produktivitas primer itu kecepatan biomas baru terbentuk oleh produser primer. Fotosintesis ini bukan fotosintesis ya, fotosintesis organisme yaitu akan dilihat itu dari cyanobacteria, alga dan tumbuhan. Jadi pro, produser primer ini yaitu eh, yang bisa membuat makanan sendiri. Jadi ketiga makhluk inilah yang memiliki, yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Kemudian produktivitas kotor primer, kecepatan ini adalah karbon dioksida ya. Karbon dioksida, kemudian selama proses menjadi karbohidrat, lipid, dan atau protein. Molekul ini mungkin dioksidasi selama sel bernapas, mengeluarkan karbon dioksida, atau mengeluarkan sebagai produk yang tidak diinginkan. Uh, Dua komponen yaitu net produktivitas primer, kemudian kecepatan molekul organik membangun sel dan tisu baru, yaitu kecepatan formasi biomas baru. Jadi kita akan lihat net produktivitas primer dan kecepatan molekul organik membangun sel dan tisu baru. Ini sebagai perbandingan bisa kita lihat ini seluruhnya ini adalah yang terdapat di terumbu karang. Umpamanya kita mulai dari zona, kemudian gross dan net. Kita lihat umpamanya air laut, bagaimana dengan produksi kotornya air laut ini antara 0,01 sampai 0,7. Sementara netnya itu 0,01 sampai 0,65. Kemudian itu di air laut. Kemudian di depan terumbu itu antara 2 sampai 7. Sementara netnya itu antara 0 sampai 5,1. Kemudian itu di depan terumbu, kemudian di puncak terumbu. Puncak terumbu yaitu antara 2 sampai 7 sama ya. Akan tetapi pada netnya itu 0,3 sampai 1,5. Sementara di belakang terumbu, tadi kita sedang membicarakan di depan terumbu, kemudian puncak terumbu, sekarang yang di belakang terumbu. Di 2,6 sampai 40. Ini cukup besar ya, sampai 40. Sementara netnya antara 0 sampai 27. Kemudian di air lagunnya, antara 0,01 sampai 2. Sementara netnya antara 0 sampai 1,4. Kemudian kalau seluruh terumbu itu antara 2,3 sampai 6. Netnya itu 0, sampai 0,17. Jadi keseluruhannya itu deh seluruh terumbu ya. Akan tapi kalau per individu itu bisa kita lihat ya, yaitu di belakang terumbu yang paling tinggi yaitu sampai 40 kotornya gram karbon per meter bisangkar per hari. Nanti kalau mau mengalihkannya tentu tinggal mengalihkan dengan tahun umpamanya di belakang terumbu umpamanya 2,4, kemudian
dikali dengan sampai dengan 40. Jadi kalau dikali 12, jadi sekian ya. Kemudian produksi primer terumbu karang ya. Eh, Karang dengan zooxanthellae. Jadi karang tambah zooxanthellae. Jadi antara 0,77 sampai dengan 20 dia. Kemudian alga koralin atau koralin alga itu 0,8 sampai 2,8. Kemudian tuf alga itu 0,9 sampai 12,1. Kemudian makro alga 2,3 sampai 39,4. Kemudian mikroalga yaitu 0,8 sampai 3,7, seagrass atau lamun yaitu 3,0 sampai dengan 16. Jadi yang tertinggi yaitu makro itu per hari. Jadi kalau mau mengukurnya silakan jadi per tahunnya. Jadi itu yang bisa diperhatikan ya. Kemudian produktivitas primer yang tinggi di terumbu karang. Kemudian pertanyaannya mengapa kan gitu. Eh, Penyebabnya primer yang tinggi di terumbu karang yang menyebabkan yaitu sinar matahari yang berlimpah. Jadi sinar matahari di daerah masalahnya terumbu karang ini kan terdapat di daerah tropis dan sedikit ada di subtropis. Penyebabnya itu sinar matahari yang berlimpah. Kalau di daerah tropis itu jelas sinar matahari antara malam dan siang itu memang hampir sama ya. Kalau kita lihat malam dan siangnya jadi berimbang dan ya boleh jadi berbeda. Kalau seandainya yang beda itu hanya sedikit sekali perbedaannya, tidak mencolok. Kemudian jernih, air yang dangkal dengan temperatur yang stabil. Jadi temperatur juga stabil kalau di daerah tropis dan sedikit daerah apa ya subtropis. Jernih, air dangkal dengan temperatur yang stabil. Jadi temperatur dari air ini memang belakangan ini ya ada gejala global warming. Global warming yaitu terjadinya pemanasan global di bumi ini yang disebabkan oleh uh, karbon, karbon yang banyak ya, yang membatasi daripada sinar matahari yang masuk ke bumi. Uh, ada lagi yang umpamanya ya zat-zat yang melibatkan daripada global warming ini, yaitu ada kemudian fiksasi daripada ini bukan enkodrat tapi ini adalah nitrit ya, fiksasi daripada nitrit oleh bakteria dan cyanobacteria pada permukaan dan di sedimen. Jadi pada permukaan sedimen dan di ini ada kesalahan nih pada permukaan sedimen dan di dalam sedimen. Jadi fiksasi yang berada di permukaan sedimen dan di dalam sedimen. Kemudian nitrogen itu sebuah sebuah nutrien kunci di laut ya, dibutuhkan oleh organisme untuk membuat asam amino dan protein, asam nukleik dan nukleotide dan nukleid dan lain. Kebanyakan nitrogen ini adalah nitrit ya dalam bentuk gas. Jadi
Kita akan lihat nutrien umum untuk terumbu karang. Jadi nutrien umum bisa kita lihat ini pada gambar. Ini udara. Ini batasnya, batas daripada laut. Kemudian yang di bawah ini adalah di dalam air ya. Yang ini ocean, yang di sebelah kanan bisa kita lihat ada bakteria, ada alga, ada tumbuhan. Ini adalah primary producer. Ini yang producer yang primer ya. Jadi ini adalah tadi yang saya katakan bisa membuat makanan sendiri. Kemudian di sini sebelah kanan ada nitrit. Nitrit ini bisa dia keluar masuk ke dalam air. Bisa dia keluar, bisa dia masuk. Kalau dia di luar tinggi dia bisa masuk. Kalau di dalam tinggi dia keluar dia. Dan di sini yang di hijau ini ada penggabungan daripada nitrogen. Di bawahnya ada pada dan di dalam sedimen. Nitrit yang ada di. Kemudian ini adalah pada hewan dan pada tumbuhan. Dan nitrit ini akan berubah menjadi amonia. Juga amonia menjadi nitrit, kemudian yang ini yang dibutuhkan oleh bakteria dan alga dan tumbuhan dalam membangun dan membuat makanan bagi dirinya sendiri. Dan jadi kalau kita lihat sumber dari kehidupan itu adalah dari makhluk ini. Apakah itu bakteria, apakah itu alga, apakah itu tumbuhan yang akan dimakan oleh makhluk yang di atasnya yang herbivore. Jadi herbivore tingkat rendah, tingkat tinggi, kemudian yang besarnya lagi. Jadi sampai ke ikan duyung yang memakan daripada primary producer ini. Kemudian produktivitas primer yang tinggi pada terumbu karang. Sinar matahari yang berlimpah, jenis air yang dangkal dengan temperatur yang stabil, fiksasi nitrit oleh bakteria dan cyanobacteria, permukaan dan permukaan sedimen dan di dalam sedimen. Kemudian daur ulang daripada karbon dan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor dalam ekosistem terumbu karang. Daur ulang karbon dan nutrien N dan P ini dalam ekosistem terumbu karang yaitu kita akan bercerita masalah karang dan zooxanthella. Endosimbion, dua organisme hidup bersama, satu sisi adalah sel bagi yang lain. Jadi karang ini dia berhubungan secara simbiosis mutualisme dengan karang. Jadi karang ini dia membutuhkan zooxanthella di dalam kehidupannya. Jadi kalau seandainya karang tidak memiliki zooxanthella, jadi dapat dipastikan karang ini akan mati ya. Sementara zooxanthella di sisi lain dia juga membutuhkan karang di antaranya untuk tempat tinggal ya, untuk tempat berlindung. Akan tetapi di sisi lain ya, karang ini berada di posisi yang agak kurang beruntung apa sebab seandainya ekosistem atau lingkungan
itu berubah, umpamanya temperatur yang tinggi tadi, itu menyebabkan zooxanthella bisa keluar dia dari tubuh karang. Dan zooxanthella ini pada dasarnya dia bisa hidup di dalam kolom air, tapi yang lebih nyaman itu dia hidup di dalam tubuh karang. Tetapi juga ya bisa kita lihat bahwa zooxanthella ini bisa hidup di eh, kerang-kerangan yang ada di terumbu karang. Jadi tidak hanya di karang hidupnya, tetapi juga ada di dalam uh, uh, kerang-kerangan. Uh, Sekarang kita lihat ini coral polyp. Ini berada di sel gastrodermal atau endodermis daripada karang. Jadi yang dibutuhkan zooxanthella itu karbon dioksida NH3, kemudian pH2O. Ini ada tanda tanya, kemudian PO4. Ya. Jadi zooxanthella ini dia membutuhkan karbon dioksida untuk berfotosintesis sebab dia adalah tumbuhan. Tadi kita bercerita ya, zooxanthella itu adalah tumbuhan yang hidup di dalam endodermis atau gastrodermis daripada karang. Sementara karang adalah hewan ya. Dia hewan vertebrata ya, dari kelompok Coelenterata. Oke, kemudian zooxanthella ini akan melakukan fotosintesis yang dibutuhkannya karbon dioksida, kemudian yang dihasilkannya tentu pati ya atau energi, dan di samping itu akan menghasilkan juga oksigen. Ya. Ini sedikit ya, ini tisu dan skeleton pada karang. Gut cavity kalsium karbonat from seawater in Coelentron. Ini kemarin sudah saya terangkan yang ini. Ini adalah bagian gut cavity, yaitu di dalam rongga perut daripada karang. Kemudian yang ini adalah gastrodermis atau endodermis. Disinilah terdapatnya zooxanthella. Zooxanthella ini bukan hanya satu ya, ini ada contohnya saja, padahal dia banyak sekali. Jadi di dalam 1 cm biji sangkar tisu daripada karang itu terdapat 1, sampai 9,10 pangkat 6 sel per sentimeter biji sangkar ya, tisu karang. Jadi jumlahnya itu antara 1 juta sampai dengan 9 juta per sentimeter biji sangkar daripada tisu karang. Itu jumlahnya. Yang tempatnya adalah di dalam gastrodermis ini atau di dalam endodermis. Kemudian yang ini adalah epidermis. Ini tadi endodermis atau gastrodermis, yang ini adalah epidermis. Yang ini adalah extracellular fluid, dan ini adalah skeleton dari pada karang. Di dalam pembentukan kalsium karbonat atau dalam pembentukan skeleton daripada karang, itu kejadiannya ada di sini. Jadi kalsium karbonat ini berada di dalam air.
Jadi dia akan masuk ke dalam sel melalui jaringan gastrodermis atau endodermis, kemudian terus ke dalam extracellular fluid. Kemudian di samping itu karbon dioksida ada di epidermis, berikatan dengan OH, kemudian dengan bantuan dari enzim anhidrasi menjadi CO3, asam karbonat. Kemudian bisa kita lihat ya, kemudian yang karbon dioksida ini dibutuhkan oleh zooxanthellae. Dan karbon dioksida digunakan oleh zooxanthellae. Di samping itu juga digunakan untuk reaksi ini. Jadi hasilnya ini. Jadi yang asam karbonat ini melalui bantuan enzim anhidrasi menjadi asam karbonat. Bereaksi dia dengan kalsium, kemudian membentuk kalsium asam karbonat. Kemudian terbentuk CaCO3, kemudian ditambah dengan H2CO3. Yang ini biasanya dia akan terurai dia menjadi H2O dan CO2. Ini digunakan oleh CO2 dan H2O. Jadi H2CO3 ya. Kemudian yang ini H2CO3. Sehingga dengan terjadinya perubahan ini, sehingga reaksinya seharusnya terjadi timbal balik reaksi, tapi dengan terjadinya CO3 menjadi CO2 dan H2O, terjadi presipitasi pada kalsium karbonat, sehingga dia membentuk daripada skeleton daripada karang. Jadi kejadiannya seperti itu, kalsium karbonat menjadi kalsium asam karbonat menjadi CaCO3, kemudian H2CO3 ini akan dibutuhkan oleh zooxanthellae yang menyebabkan tidak terjadinya perimbangan antara dua reaksi ini. Seharusnya dia terjadi timbal balik, akan terjadi ini berubah menjadi CO2H2O, kemudian ini terjadi presipitasi dan terjadi penumpukan dari skeleton daripada karang.